Wakil Gubernur Jawa Barat, Emil Elistianto Dardak menyampaikan update terbaru terkait jumlah korban insiden Stadion Kanjuruhan kini sudah mencapai 174 jiwa. Menurut Emil, data tersebut merupakan update data yang dihimpun oleh BPBD Jawa Timur hingga siang hari pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Merujuk data BPBD Jatim, setidaknya telah terdata sebanyak 298 orang yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan. Sejumlah 11 orang dilaporkan luka berat dan ada banyak 174 orang korban meninggal dunia. Dikatakan mantan Bupati Trenggalek tersebut, korban meninggal dunia itu berada di 8 rumah sakit yang berbeda-beda di Malang. Pihak pemerintah provinsi maupun kabupaten terus melakukan sinergi dan update data untuk memastikan tidak ada data ganda ataupun misalnya ada korban yang belum terdata. Beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan para korban insiden Kanjuruhan yaitu Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Rumah Sakit Wafa Husada, Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, Rumah Sakit Hasta, Rumah Sakit Gondeng Legi, Rumah Sakit Teja Husada, dan Rumah Sakit Mitra Delima. Menurutnya, untuk memantapkan penanganan para korban ditegaskan Emil Dardak bahwa seluruh dinas sektor terkait ikut turun ke lapangan. Seperti Dinas Kesehatan Jatim juga sudah menerjunkan tim untuk membantu penanganan. Begitu juga dari BPBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Malang. OPD Provinsi Jawa Timur yang menilai keterkaitan dengan penanganan kejadian ini pun turut-turut membantu tim di lapangan untuk terus berkoordinasi untuk menindaklanjuti. Lebih lanjut, Emil Dardak menegaskan bagi para keluarga korban yang membutuhkan informasi bisa menghubungi call center BPBD Pemkot Malang di 112. Layanan ini terhubung 24 jam atau 0821 4040 2323. Pemerintah Kota Malang juga telah membuka posko kedaruratan di Balai Kota Malang pada Minggu 2 Oktober 2022. Di posko kedaruratan ini, masyarakat bisa melaporkan kehilangan sanak saudaranya yang hilang pasca tragedi pertandingan sepak bola antara Arema kontra Persebaya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, M. Nur Widianto mengatakan, dengan adanya posko kedaruratan ini diharapkan nama orang-orang yang hilang dapat segera ditemukan. Sebab banyak jenazah korban tragedi di Stadion Kanjuruhan kemarin tidak dilengkapi dengan identitas. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!